Global Studio Center. Step by step belajar bahasa Go. Jadi ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Pertama, kita mulai dari instalasi Golang. Jadi sama seperti Python, untuk mulai membuat program atau membuat kode dengan bahasa Golang, itu kita harus install modul Golangnya terlebih dahulu. Golang juga tersedia untuk berbagai macam sistem operasi, ada untuk Windows, macOS, Linux, dan juga sistem operasi lainnya. Untuk contoh sendiri, saya menggunakan Windows 10 64-bit. Nah, untuk penggunaan Golangnya itu seharusnya tidak ada perbedaan di setiap sistem operasi. Paling perbedaannya hanya di cara installnya aja. Baik, untuk versinya juga sama kayak Python, Golang memiliki beberapa versi. Karena yang kita akan pelajari ini baru basicnya aja, jadi seharusnya menggunakan versi apapun itu tidak terlalu masalah. Bapak Ibu bisa menggunakan versi yang paling baru. Kalau untuk yang Windows, mungkin bisa langsung download installernya aja supaya mudah. Sini ada pilihannya ya. Ini .msi, sama seperti .exe, jadi tinggal dibuka, kemudian ikuti langkah instalasi. Mungkin langkah instalasinya saya nggak bisa contohkan. Nah, ini saya ada contoh file yang sudah saya download. Kalau saya coba buka, kemudian saya next, ini akan terdeteksi kalau sudah terinstall Golang di perangkat saya. Jadi saya nggak bisa melanjutkan step instalasinya. Tapi seingat saya, saat dulu install, itu tinggal yes-yes aja. Paling ada pengaturan directory dan sebagainya, itu bisa gunakan yang default-nya aja. Baik, jadi kita anggap di sini kita sudah install Golang. Mungkin berikutnya, untuk memastikan apakah Golangnya sudah benar-benar terinstall dan terdeteksi oleh Windows-nya, kita bisa cek terlebih dahulu melalui command prompt. Oh, kalau mungkin di sistem operasinya melalui terminal ya. Melalui command prompt di sini, kemudian kita panggil aja go, kemudian version. Saya enter di sini. Nah, jika muncul seperti ini, keluar versi Golangnya, maka Golang sudah terinstall dan juga sudah terdeteksi oleh Windows-nya. Jadi kita bisa memastikan sebelum kita buat programnya, Golangnya ini udah ada dan sudah terinstall dengan baik. Nah, untuk saya sendiri masih menggunakan versi yang lama ya, 1.15. Kalau kita lihat tadi, yang paling baru adalah 1.19. Sekali lagi, karena kita baru belajar basicnya, itu nggak ada masalah. Baik, berikutnya, setelah kita install Golang, baru kita bisa mulai buat programnya. Tapi sebelumnya, kita buat file Golang terlebih dahulu. Baik, ini saya contohkan langsung dari file Explorer-nya. Jadi saya buat file baru di sini. Saya kasih misalkan namanya belajar. Kemudian ekstensi dari file Golang adalah Go. Mungkin kalau di Python kemarin ada .py, mungkin kalau dari Jupyter Notebook itu ada ipynb. Nah, kalau di Golang itu .go. Dan setahu saya tidak ada ekstensi lainnya untuk Golang. Baik, kita rubah ekstensinya. Nah, ini kita sudah punya satu file Golang. Kemudian, untuk ngodingnya atau membuat kodenya, sama seperti Python, ini bisa menggunakan text editor apapun. Bahkan kalau mau pakai Notepad juga bisa. Tapi memang ada beberapa yang lebih enak text editor seperti Visual Studio Code atau VS Code, kemudian Notepad++, Sublime, dan juga text editor yang lainnya. Nah, untuk contoh sendiri, saya menggunakan VS Code di sini, atau Visual Studio Code. Baik, awalnya masih kosong. Nah, mungkin ini ada yang sedikit terlewat ya. Jadi bahasa Golang ini bisa dibilang untuk antara dari bahasa Python dengan C. Jadi mungkin seperti yang kita tahu, C++ itu bahasanya cepat berjalannya. Tapi untuk membuat program di dalam C itu cukup sulit. Karena memang sintaks bahasanya yang sulit. Nah, sedangkan Python itu kebalikannya. Python ini berjalan lambat kalau sudah rumit programnya, tapi untuk membuat programnya itu dia lebih cepat karena sintaksnya lebih mudah dimengerti. Nah, Golang ini bisa dibilang di antara keduanya, walaupun lebih mirip ke C.
Seperti jadi kita lihat, kalau di Python itu bisa kita langsung isi ya programnya, jadi tidak perlu ada menentukan package, tidak perlu fungsi utama dan sebagainya, langsung bisa kita gunakan kodenya di body utamanya. Nah, kalau di Golang itu ada program yang akan kita buat itu masih sangat simpel. Jadi hanya menampilkan teks pada command prompt atau pada terminal. Untuk teksnya bebas, contoh di sini adalah hello world. Pertama, di dalam Golang kita harus mendefinisikan package apa. Ketika kita mendefinisikan package main, berarti ini adalah codingan utama dari Golang. Mungkin nanti kalau sudah membuat aplikasi yang rumit, banyak file Golang-Golang lainnya. Nggak hanya dalam satu file. Nah, ketika salah satu file didefinisikan sebagai package main, ini adalah file utama dari Golangnya. Atau ketika nanti programnya dieksekusi, biasanya yang dijalankan adalah file package main ini. Oke, kita nggak belajar package dulu untuk ke belakangnya. Jadi kita gunakan default aja. Kemudian di sini ada satu import. Kalau di Python untuk print text itu langsung panggil fungsi print. Tapi kalau di dalam Golang kita harus import satu modul terlebih dahulu, yaitu modul FMT. Kemudian setelah itu, Golang harus memiliki satu fungsi utama, yaitu fungsi main di sini. Dan setiap kode yang ada di dalam fungsi main itu akan langsung dijalankan tanpa memanggil fungsi mainnya. Jadi secara otomatis dipanggil oleh Golang untuk fungsi main. Kita lihat keywordnya adalah fnc. Mungkin kalau di Python itu def ya. Kemudian nama fungsinya, kemudian menggunakan kurung kurawal. Jadi kita kembali lagi ke istilahnya seperti bahasa pemrograman lainnya. Kalau di Python itu perlu indentasi ya, pakai titik 2 di akhirnya. Kalau di dalam Golang ini kembali lagi seperti biasa, pakai kurung kurawal. Baru di dalamnya fmt.println untuk ngeprint teks ke command prompt, kemudian kita isi teks yang ingin kita print. Contoh di sini saya isi hello world atau kita ganti. Akan belajar Golang. Baik, sudah jadi di sini. Nah, kalau di Python, berikutnya kita akan menjalankan program Golangnya. Kalau di Python, kalau menggunakan Visual Studio Code, itu bisa langsung dijalankan di VS Code-nya. Nah, Golang juga bisa seperti itu, tapi perlu ekstensi tambahan. Nah, supaya adil, mungkin Bapak Ibu ada yang tidak menggunakan VS Code, mungkin pakai text editor lainnya, dan tidak support langsung menjalankan Golang di sana. Jadi kita akan menjalankan Golangnya itu melalui command prompt atau melalui terminal. Kita tutup terminal yang tadi. Nah, contoh program Golang saya ada di data D, dasar pemrograman Golang. Berarti kita buka command prompt di sini ya, atau terminal di sini. Baik, sudah terbuka. Kalau kita lihat direktorinya sudah sesuai, supaya memudahkan kita menjalankan programnya D, dasar pemrograman Golang. Untuk menjalankan program Golang, kita panggil dulu Go. Tadi ya, untuk ngecek versinya, kemudian kita panggil fungsi run, atau perintah run ya di sini, go spasi run baru nama filenya, go spasi run spasi belajar.go. Kita enter. Nah, ini mungkin kalau pertama kali dijalankan, itu biasanya agak lama, karena Golang itu di-compile terlebih dahulu oleh modul Golangnya. Kalau Python kan langsung ya, di-interpret, sedangkan untuk Golang itu di-compile terlebih dahulu. Jadi mungkin kalau pertama kali dijalankan itu agak lama biasanya. Jadi agak loading dulu nanti baru muncul. Nah, tapi di sini sudah terlihat kita sudah punya hasilnya dan sesuai dengan yang kita print di dalam program. Mungkin kita coba tambahkan ya. Tanda seru ada 3. Kita jalankan lagi. Kita panggil sintaks yang sama seperti sebelumnya. Baik, hasilnya berubah. Sekarang mengikuti teks yang kita berikan. Nah, jadi sampai saat ini kita sudah berhasil membuat program dengan bahasa Golang. Sudah mulai terlihat ya, jadi lebih rumit memang dari Python, tapi kalau kita bandingkan dengan C++ atau C yang lainnya, ini lebih simpel.
Berikutnya adalah variabel, deklarasi variabel, dan tipe data. Mungkin untuk tipe data ini mirip seperti bahasa pemrograman lainnya. Jadi codingan kita masih sama fungsinya, yaitu untuk menampilkan teks pada terminal. Tapi sekarang teksnya kita simpan dulu di dalam sebuah variabel. Kita coba buat variabel dengan keyword var. Kita kasih nama variabelnya var1 misalkan. Kemudian di dalam golang itu kita balik lagi ke tipe statis. Kalau Python itu dynamic ya, jadi tipe datanya itu bisa berubah-ubah di setiap variabel. Di golang ini statis. Sekali sudah diisi tipe datanya, misalkan var1 integer, maka itu akan selalu integer, tidak bisa diganti. Jadi lebih mirip ke C kalau di sini. var1 sama dengan atau sebelum sama dengan, ini opsional. Kalau di dalam golang kita bisa definisikan tipe data apa yang kita inginkan. Misalkan saya berikan integer, berarti var1 ini harus kita isi integer. Kalau tidak kita definisikan, langsung kita isi, maka variabel 1 ini akan mengikuti isi dari variabelnya untuk tipe datanya. Misalkan kita isi string. Sekarang kita sudah punya satu variabel, dan ada yang unik dari golang ya. Kita di sini sudah buat satu variabel namanya var1. Kita coba jalankan terlebih dahulu tanpa memanggil variabelnya. Ini ada terjadi error. var1 dideklarasi tapi tidak digunakan. Ini peringatan dari compiler golangnya supaya kode yang kita buat atau programnya itu efisien. Jadi setiap variabel yang kita deklarasi itu harus digunakan. Karena tujuan dari golang memang utamanya untuk membuat program yang efisien. Tadi ya, menyatukan antara Python dengan C++. Nah, ini yang agak unik dari golang. Jadi ini hanya peringatan, tapi bikin kodenya error kalau kita sudah deklarasi variabel, tapi variabelnya tidak kita gunakan. Seperti yang ada di sini. Sekarang kita gunakan, seperti biasa cara menggunakannya, kita tinggal panggil nama variabelnya aja. Baik, cukup. Kita punya var1, kemudian langsung kita panggil var1-nya di sini. Kita coba jalankan. Baik, muncul tulisan hello world sesuai dengan isi dari variabel. Kita coba tambahkan tanda seru. Kita save, kemudian kita jalankan. Maka mengikuti apa isi dari variabelnya. Ini otomatis seperti ini. Berikutnya, kalau tipe-tipe data lainnya juga sama ya, tinggal kita isi variabelnya, mengikuti isi dari variabel nanti untuk tipe datanya. Nah, berikutnya cara deklarasi yang kedua. Tanpa perlu keyword var. Misalkan var2, langsung kita kasih nama variabelnya, tapi untuk operator assignment-nya atau simbolnya itu berbeda. Kita menggunakan titik 2 sama dengan. Nah, ini mungkin hal baru juga ya. Saya belum pernah sepertinya menemukan di bahasa pemrograman lain yang seperti ini. Misalkan untuk variabel kedua, kita isi integer deh ya, kita gantian, misalkan angka 6. Ini udah terlihat, jadi ada dua cara untuk deklarasi variabel di dalam golang. Pertama menggunakan keyword var, yang kedua menggunakan simbol titik 2 sama dengan. Kita coba print ya. Baik, dua-duanya udah kita print, var1 kita print, var2 kita print, kemudian kita jalankan. Baik, dua-duanya juga ke print, jadi berhasil di sini. Pertama hello world, yang kedua ada integer 6. Jadi ini dua cara untuk deklarasi variabel di dalam golang. Yang perlu diperhatikan, antara dua cara ini, jika menggunakan keyword var, variabelnya bisa menjadi variabel global, bisa menjadi variabel lokal. Contoh di sini kita membuat dua variabel ini lokal tingkatannya, karena ada di dalam fungsi main. Jadi kalau misalkan kita membuat variabel di luar fungsi main, misalkan di luar sini, ini harus menggunakan keyword var. Karena simbol titik 2 sama dengan ini hanya bisa membuat variabel dalam scope
lokal atau di dalam sebuah fungsi. Jadi ini perbedaan dalam pembuatan variabel. Lebih simpel menggunakan titik dua sama dengan, tapi lebih aman kita pakai keyword var, karena bisa global, bisa juga lokal. Jadi seperti itu untuk cara deklarasi variabel. Baik, sepertinya belum ada ya. Jadi sekarang kita lanjut lagi. Berikutnya kita masih dalam variabel atau tipe data. Kita akan belajar array di dalam Golang. Nah, array ini juga cukup unik. Kalau di dalam Python membuat array itu sangat mudah ya. Bisa menggunakan list, bisa menggunakan tuple, dan tipe array yang lainnya. Nah, kalau di Golang ini, saya bilang rumit untuk membuat array. Kita buat, misalkan R1. Misalkan panjang array-nya kita set 3 mungkin ya. 3 data aja. Kemudian, kita pakai string di sini, kemudian baru kita isi array-nya. Seperti pada yang pertama, hello. Merek-merek mobil ya, supaya mudah, misalkan Toyota. Kemudian data kedua, misalkan Honda. Data ketiga, Suzuki. Baik, jadi kita punya array di sini, variabel R1 ini tipenya array, panjangnya kita definisikan 3, berarti ini maksimal. Tidak bisa lebih dari 3 data di dalamnya. Untuk indeksnya tetap dimulai dari 0, seperti bahasa pemrograman lainnya. Dan di sini kita definisikan tipe datanya string. Berarti array R1 ini hanya bisa diisi oleh tipe data string, seperti contoh di sini. Kemudian kita langsung coba untuk print R1. Baik, di sini berhasil di-print, ada Toyota, ada Honda, ada Suzuki. Nah, mungkin kalau melihat seperti ini mengingatkan kita pada Python ya, yaitu tipe data list atau array di dalam Python dengan kurung siku seperti ini. Jadi seperti itu untuk pembuatan array di dalam Golang. Nah, untuk pengoperasiannya memanggil indeks itu sama seperti pada bahasa pemrograman lainnya. Kita lanjut lagi. Berikutnya ada operator-operator pada Golang. Akan kita mulai lagi dari awal. R1, misalkan 6 ditambah 7. Jadi, seperti biasa ya, penggunaannya untuk operator aritmatika. Kita print R1. Baik, hasilnya sesuai. Nah, ini juga sudah mengikuti peraturan dari matematikanya. Jadi, kalau ada perkalian nanti didahulukan, kalau ada kurung nanti didahulukan kurungnya, seperti biasa. Misalkan kita punya var 1, isinya 6. Saya ingin menambahkan angka 6 ini dengan angka 5, misalkan, tapi tidak ingin di satu line. Jadi, ingin di line berikutnya. Nah, mungkin cara normalnya itu bisa kita panggil var 1 sama dengan var 1 ditambah 5. Ini tercapai hasilnya. Sesuai ya, kita coba dulu tes. Baik, hasilnya 11. Jadi awalnya 6, kemudian ditambahkan dengan 5. Nah, ini bisa kita ganti menggunakan operator assignment supaya kodenya lebih efisien lagi atau lebih simpel. Jadi, kita komentar. Nah, untuk di Golang, komentarnya adalah menggunakan 2 slash seperti ini. Jadi berbeda ya sama Python. Python itu pakai pagar. Kalau di dalam Golang pakai dual slash. Sekarang kita pakai operator assignment plus sama dengan. Berarti akan menjumlahkan ke dalam variabelnya. Plus sama dengan 5. Nah, di sini sudah terlihat kita tidak perlu memanggil ulang variabel satunya. Kalau kita coba print, ini hasilnya sama seperti sebelumnya 11. Dan sudah terlihat kode kita lebih simpel di sini. Jadi cukup memanggil satu kali var satunya, kemudian cukup kita gunakan operator assignment.
Nah, misalkan fungsi mainnya kita komentar semua, atau kita kosongkan aja ya. Nah, mungkin saya contohkan juga. Nah, di sini ada import FMT, tapi tidak kita gunakan sama sekali. Nah, ini juga akan terjadi error. Ada peringatan lagi dari golangnya. Kita mengimport sebuah modul FMT, tapi di dalam codingannya tidak kita gunakan sama sekali. Nah, ini juga ada peringatan membuat codingannya jadi error. Tujuannya sekali lagi tadi supaya kodenya atau programnya itu efisien. Tidak ada import yang terbuang. Jadi harus agak hati-hati ya kalau di dalam bahasa Golang. Mungkin supaya nggak error kita tambahkan aja. Print ln, kita coba print misalkan tes. Mencegah error FMT tadi, kita tes dulu. Sudah tidak ada error. Sekarang kita buat satu fungsi. Kita coba dulu buat fungsinya di bawah fungsi main. Misalkan kita tes tampil. Ini nama fungsinya, tanpa parameter apapun, kemudian langsung kurung kurawal. Tinggal kita isi fungsinya. Misalkan di dalam fungsi tampil, kita print aja. Ini fungsi tampil. Baik, simple. Di dalam fungsi tampil hanya ada print ln, sama seperti di dalam fungsi main. Tapi sekarang kalau kita jalankan, ini tidak tampil teks, ini fungsi tampil. Karena memang fungsi tampil ini tidak dijalankan oleh golangnya. Jadi yang dijalankan otomatis oleh golangnya hanya fungsi main di sini. Yang syaratnya tadi harus di dalam package main. Sedangkan selain fungsi main itu harus kita panggil seperti fungsi pada umumnya. Kita coba dulu ya. Di bawah fungsi tes kita panggil tampil. Kurung buka, kurung tutup. Tanpa argumen atau parameter apapun. Kita coba jalankan. Baru sekarang muncul. Jadi di dalam Golang, karena ini di-compile terlebih dahulu, fungsi tampil ini bisa di bawah pemanggilannya. Kalau di Python seingat saya nggak bisa. Jadi fungsi tampil ini harus ada di atas baru dipanggil di bawahnya. Kalau di dalam Golang ini bisa seperti ini. Jadi di bawah pemanggilannya untuk fungsinya. Kan kalau terlihat ya, seharusnya tampil dulu dijalankan, tapi karena di-compile, jadi fungsi tampil sudah terdeteksi. Jadi bisa di bawah dan di atas pun juga bisa. Baik, jadi aman, kita sudah punya fungsinya. Seperti ini, berikutnya kita akan coba menggunakan parameter atau argumen di dalam fungsi. Mungkin kita coba juga ya. Misalkan kita punya satu parameter namanya par1. Parameter 1, kita pakai tipe data string. Jadi sekarang fungsi tampil punya satu parameter. Perlu di-declare lagi, karena ibaratnya sudah di-declare di sini. Misalkan saya ganti, nama saya adalah kemudian koma kita panggil par1. Nah, par1 ini mengarah ke parameter 1 yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, sekarang kita sudah ubah fungsi tampilnya pakai satu parameter, tapi pemanggilannya tidak kita ubah sama sekali. Kita save dulu, kita coba jalankan. Ini terjadi error. Karena kurangnya argumen ketika memanggil fungsi tampil. Jadi ketika kita membuat fungsi tampil, ini kita mengharapkan ada satu parameter yang diberikan, yaitu par1. Dengan tipe datanya string. Sedangkan ketika kita memanggil fungsi tampil, kita tidak memberikan parameter apapun dan akhirnya tadi terjadi error. Jadi kalau ada satu parameter ketika membuat fungsi, maka ketika memanggil fungsi kita harus memberikan satu parameter. Misalkan saya kasih parameternya Raihan. Langsung ya, tidak perlu mendefinisikan parameternya lagi. Raihan di sini. Kemudian kita jalankan lagi.
Dan sekarang berhasil. Nama saya adalah Raihan. Sudah sesuai ya? Nama saya adalah Raihan. Di sini tampil. Apa yang terjadi kalau misalkan kita pakai dua parameter ketika memanggilnya? Misalkan saya kasih nama kedua bintang. Ada Raihan, ada bintang. Kita jalankan, ini juga terjadi error. Tapi sekarang errornya kebalikannya. Terlalu banyak argumen ketika memanggil fungsi tampil. Jadi harus benar-benar sesuai. Ketika membuat fungsi dengan satu parameter, ketika memanggil hanya satu parameter. Misalkan baru saya tambahkan koma par 2, parameter 2, tipe datanya string juga. Misalkan di bawahnya teman saya adalah par 2. Di sini ya, kita berikan par 2 seperti ini. Saya jalankan, nama saya adalah Raihan, teman saya adalah Bintang. Baru sekarang bisa digunakan dua-duanya. Jadi akan mengikuti urutannya. Pertama ada par 1, berarti data Raihan akan dimasukkan ke dalam par 1. Baru bisa digunakan dalam fungsinya. Kemudian ada par 2, ada data Bintang dimasukkan ke dalam par 2, baru bisa digunakan di dalam par 2 di sini. Dan parameter ini hanya berlaku di dalam fungsinya. Tidak bisa digunakan di luar fungsi tampil. Jadi seperti itu untuk penggunaan parameter di dalam fungsi. Misalkan kalau di sini saya langsung return ya. Return par 1 misalkan yang saya return. Ini akan terjadi error. Temani argumen to return di sini. Karena kita belum mendefinisikan apa yang ingin kita return. Jadi harus kita tambahkan. Dan di sini juga statis, kalau di sini kita kasih string, maka yang kita return formatnya atau tipe datanya harus string. Kalau kita kasih integer, baru bisa nanti integer. Kita coba lagi. Nah, ini baru tidak terjadi error, tapi memang tidak tampil apa-apa ya. Tapi kita sudah berhasil return data dari sebuah fungsi. Nah, jadi seperti ini untuk fungsi di dalam Golang. Mulai dari keyword func, kemudian kita sudah coba menggunakan parameter, ada 2 parameter di sini. Kemudian kita juga sudah coba menggunakan fungsi return untuk mengembalikan data dari sebuah fungsi. Baik, kita lanjut lagi. Berikutnya adalah if statement. Dan saya hapus semua untuk fungsinya. Baik, misalkan saya punya satu variabel namanya nilai siswa. Misalkan nilai siswanya 82. Kita ingin mengubah nilai siswa ini menjadi nilai huruf. Misalkan 80 sampai 100 dapat A. Nanti 60 sampai 79 dapat B dan seterusnya seperti itu. Kita akan menggunakan bantuan pengkondisian di sini. If nilai siswa lebih besar sama dengan 80, berarti mulai dari 80. Kita di sini menggunakan operator perbandingan atau comparison untuk membandingkan dua data di sini. Kita akan membandingkan nilai siswa dengan 80. Apakah lebih besar? Sama dengan. Kalau sesuai, berarti sekarang seharusnya sesuai ya, dia akan menghasilkan nilai true. Berarti kondisinya terpenuhi. Tapi kita punya 2 kondisi. Dan kita akan pakai logical operator. Saya pakai dan di sini, kita akan menggunakan operator logika N. Dan nilai siswa itu lebih kecil sama dengan 100. Jadi, mulai dari 80 sampai dengan 100. Kemudian tinggal kita isi kodenya fmt.println. Nilai siswa adalah A.
Jadi kita akan menampilkan nilai siswanya di sini. Nilai siswa adalah A. Kemudian untuk kondisi kedua kita pakai else if. Kita copy aja perintahnya. Misalkan untuk kondisi kedua itu 60 sampai dengan 79. Paste juga untuk kondisinya atau hasilnya di sini. Baik, nilai siswa adalah B. Kita buat kondisi terakhir. Misalkan yang terakhir langsung dari 0 sampai dengan 59. Nilai siswa adalah C. Baru kita pakai else-nya. Kalau else ini tidak punya kondisi yang bisa kita definisikan, jadi langsung kita isi apa kodenya. Misalkan untuk else-nya adalah nilai siswa tidak valid. Jadi kalau di bawah 0 dan di atas 100 itu nilai siswanya tidak valid. Jadi hanya bisa 0 sampai dengan 100. Kita coba dulu. Jalankan kodenya, nilai siswa adalah A. Kita bahas sedikit flow-nya. Pertama kita perhatikan nilai siswa adalah 82. Masuk ke kondisi pertama, dilihat. Apakah nilai siswa di atas sama dengan 80? True. Baik, kita punya satu true. Tapi perlu diingat kita menggunakan operator logical AND. Berarti dua-duanya harus true. Kita lihat kondisi yang setelahnya. Apakah nilai siswanya di bawah sama dengan 100? True juga. Dua-duanya true, berarti hasil akhirnya adalah true. Baru kodenya dijalankan. Dan sisanya tidak dijalankan. Misalkan kita ganti, nilai siswanya adalah 40. Coba jalankan. Nilai siswa adalah C. Kita cek apakah nilai siswanya di atas sama dengan 80. False. Nah, kita udah punya satu false. Pakai logical AND udah kelihatan. Salah satu false berarti hasil akhirnya adalah false. Berarti yang pertama tidak terpenuhi. Tidak dijalankan. Lanjut ke yang kedua. Dicek apakah di atas sama dengan 60. False juga. Berarti langsung ketahuan. Kita skip. Baru yang ketiga di atas sama dengan 0. True. Dan di bawah sama dengan 59. True juga. Berarti yang dijalankan adalah yang ketiga. Nilai siswa adalah C. Berikutnya misalkan kalau nilai siswanya 101. Jalankan. Nilai siswa tidak valid. Di atas sama dengan 80, true. Dan apakah di bawah sama dengan 100, false. Ada false-nya, berarti skip. Tidak true. Kemudian yang kedua juga di atas 60 true, tapi untuk 79-nya false. Berarti hasil akhirnya false. Begitu juga dengan yang ketiga, tidak memenuhi yang 59. Nah, ketika semua kondisi di atas tidak terpenuhi, maka akan dijalankan else-nya. Jadi else ini seperti default. Ketika yang lain tidak ada yang terpenuhi, maka else-nya akan dijalankan. Jika salah satu di atas terpenuhi, maka else tidak akan dijalankan. Jadi berapapun nilainya, misalkan kita ganti jadi seperti ini, kemudian kita jalankan, ini tetap akan menjalankan else-nya. Karena tidak ada kondisi di atas yang terpenuhi. Jadi seperti itu untuk pengkondisian atau if statement di dalam Golang. Ini juga mirip ya, seperti bahasa pemrograman lainnya. Mungkin perbedaannya, kalau bahasa pemrograman lain, mungkin seperti JavaScript, seingat saya, atau C++, ini kita perlu pakai kurung untuk kondisinya. Nah, kalau di Golang ini tidak perlu pakai kurung. Di Python juga boleh tidak pakai kurung juga bisa. Nah, untuk nested if, jadi ada if di dalam if juga bisa. Misalkan di dalam if pertama nanti ada if lagi dengan kondisi yang lain, itu juga bisa. Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dalam programnya. Baik, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu materi looping atau perulangan.
Kita ambil contoh, ada klien misalkan minta program print tulisan Hello World sebanyak 5 kali. Oke, baik. Cukup mudah ya. Untuk 5 kali misalkan fmt.println Hello World. Cukup kita copy paste sebanyak 5 kali. Seperti ini. Selesai, kita jalankan. Hasilnya sesuai dengan keinginan. Misalkan kliennya balik lagi, saya maunya 100 kali sekarang, misalkan seperti itu. Oke, udah mulai terlihat tidak efisien sebanyak 100 kali. Nanti gimana kalau datang lagi dia minta 1000 atau yang lebih. Nah, gimana kita cukup print sekali, tapi biarin golangnya yang ngulang printnya berkali-kali. Kita akan pakai for di sini. For, kemudian ada 3 statement tadi ya. Yang pertama adalah deklarasi dari indeksnya. I, nah ini untuk indeksnya biasanya pakai I, walaupun boleh pakai yang lain. I.2 sama dengan, ingat ini deklarasi variabel. Jadi harus pakai titik 2 sama dengan. Kita mulai dari 0, kemudian semikolon, titik koma, kemudian I, misalkan kurang dari 5. Kita akan looping sebanyak 5 kali, titik koma lagi, I++, increment. Baru di dalamnya kita gunakan fmt.println. Tulisan Hello World. Oke, cukup seperti ini. Ulang lagi sedikit ya. Kita pakai keyword for untuk perulangan for-nya. Kemudian ada 3 statement. Yang pertama, deklarasi indeksnya. Kita pakai I namanya, dimulai dari 0. Kemudian yang kedua, batasnya. Sampai kapan dia looping. Di sini selama I-nya kurang dari 5. Kemudian ada increment dari I-nya atau perubahan dari indeksnya. Kita jalankan. Muncul hasil yang sama seperti sebelumnya dan kita lihat kodenya sudah jauh lebih ringkas. Printnya hanya sekali, tapi golangnya yang ngulang sebanyak 5 kali. Di pertama, I-nya 0, dicek. I-nya apakah kurang dari 5? True. Berarti dijalankan ya. Dijalankan, baru di akhir nanti dilakukan increment. I++, kemudian balik lagi ke awal. I-nya sekarang 1, masih kurang dari 5, dijalankan lagi, dan seterusnya sampai I-nya itu 5. Jadi sudah tidak memenuhi kondisinya lagi, baru for-nya diakhiri. Nah, kalau misalkan kasus tadi, kliennya minta 100 kali, cukup kita ubah aja batasan dari indeksnya. 5 kita ganti jadi 100. Untuk increment-nya masih sama, print-nya juga masih sama. Baik, nah ini kita nggak hitung satu-satu, tapi kita anggap ini 100 kali ya. Kalau kita lihat ini banyak sekali, dari atas sampai bawah. Nah, jadi kodenya tidak banyak berubah, hanya perubahan dari batasan indeksnya aja atau kondisinya, tapi bisa menghasilkan hasil yang jauh berbeda. Jadi seperti ini contoh dari penggunaan for. Dan masih sama, for juga bisa dibuat nested for. Ada for di dalam for lagi. Jadi seperti itu.